Shalom ibu-ibu, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di awal minggu di bulan Mei. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Semoga sukacita. Kini waktunya kita mau beribadah. Sebelum ibadah kita mau berdoa dulu untuk pembukaan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu ya Bapak. Di mana kami Tuhan hari ini masih diperbolehkan ya Bapak beribadah, diberi kesempatan Tuhan, sehat jasmani kami dan kerohanian kami juga terjaga ya Bapak, semua karena pemeliharaan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya kami mau taruh dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Engkau mau urapi hamba-hamba-Mu yang bertugas pada hari ini, baik WL, pembawa firman Tuhan dan pendoa syafaat ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang mengurapi kami Tuhan sehingga pelayanan kami ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah ibu-ibu, kita mau naikkan satu pujian. Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman
sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, ya ibu-ibu, kita punya Tuhan yang sanggup. Kita punya Tuhan yang kalau berjanji itu pasti ditepati. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih dan kuasanya tidak akan pernah berubah. Kita mau sambung dengan pujian. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Ya ibu-ibu, betapa indahnya kalau kita bisa bersatu, walaupun kita ini berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi kita tetap satu di dalam tubuh Kristus. Kini tiba waktunya kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau duduk diam seperti Maria, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian untuk firman Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu,
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas membawakan firman Tuhan. Shalom ibu-ibu di rumah, kembali kita beribadah hari ini. Kita mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kita sudah menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya benih firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita dan tumbuh subur berbuah untuk kebaikan kita semua. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami melalui lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lanjut ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya ibu-ibu, firman Tuhan hari ini kita mau belajar. Kita buka Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, Amsal ini berbicara tentang percaya, perlunya kita percaya kepada Tuhan. Kita mungkin bertanya-tanya, apa kepercayaan itu benar-benar berarti? Ya, percaya berarti kita berpegang teguh pada firman-Nya. Bahkan nampaknya firman itu tidak masuk akal. Ya, seperti kita ketahui dalam tokoh Alkitab kita sudah tahu cerita tentang Abraham. Abraham saat diuji oleh Tuhan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang diimpi-impikan dia selama ini, untuk diserahkan kepada Tuhan. Ya, untuk disembelih, dijadikan korban. Apa yang terjadi? Karena Abraham percaya kepada Tuhan, jadi dia laksanakan tugas itu. Mungkin hatinya berat, mungkin hatinya juga kacau ya. Tapi karena dia taat dan percaya kepada Tuhan, Abraham melaksanakan tugas itu dengan baik. Ya, sehingga Tuhan tahu isi hati Abraham. Tuhan tahu ya seberapa besar Abraham percaya dan beriman kepada Tuhan. Jika kita mau berpegang pada firman-Nya, Dia akan membimbing kita melalui jalan hidup kita dan membawa kita melewati ya tahap demi tahap kehidupan kita ya sampai pada garis finish dengan aman. Ya, jadi kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ianya huruf besar ya, berarti Tuhan. Tuhan yang memelihara kamu. Ya, mungkin kita lelah karena kita selalu khawatir dan bekerja keras. Mungkin sulit untuk kita konsentrasi atau mengingat ya persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari, apalagi menghadapi COVID ini ya. Banyak persoalan, masalah yang menimpa kita. Yang putus pekerjaan lah, ya, yang masalah anak sekolah lah, yang masalah penyakit, ya sakit penyakit yang kita alami atau keluarga kita alami. Nah, mungkin ya kita lelah karena khawatir dengan semua ini. Ya. Jadi kadang tubuh kita
memberontak, kita lelah, kita capek, ya, sehingga kita kadang mengalami sulit tidur, bahkan kita stres karena banyak yang harus kita pikirkan, banyak yang harus kita takutkan, banyak yang harus ya kita kerjakan, sehingga kita lelah. Dan kadang-kadang kita jadi bimbang, apakah Tuhan kita tahu permasalahan yang kita hadapi? Ya, apakah Tuhan ya mengerti akan persoalan masalah yang kita hadapi yang tidak kunjung baik? Kita sudah berdoa, ya, kita sudah berharap kepada Tuhan, ya, kita percaya, tapi kok kita belum dijawab doa kita, ya. Tapi percayalah, Tuhan itu pasti tahu, Tuhan pasti peduli, ya. Kita mau baca di Amsal 3 ayat 5, ya. Amsal 3 ayat 5 berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan ya berdasarkan pikiran kita sendiri, logika kita sendiri. Ya, kalau kita pakai logika kalau kita percaya pada Tuhan, kita pakai logika, itu nggak masuk di akal kadang-kadang. Ya, tapi Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati dan jangan ragu-ragu. Ya, Firman dengan jelas mengatakan, bersandarlah kepada Tuhan. Kita mesti berhenti untuk membawa-bawa masalah kita terus, persoalan kita dan lain sebagainya yang membuat kita lupa akan kebesaran Tuhan, yang membuat kita lupa ya dengan penyertaan Tuhan, dengan berkat-berkat yang kita sudah peroleh sebelum-sebelumnya, sehingga pikiran kita dipenuhi dengan macam-macam masalah, pikiran kita dipenuhi dengan segala macam-macam pertanyaan-pertanyaan, doa-doa kita yang belum terjawab Tuhan. Tuhan mau kita jangan khawatir. Ya, kalau kita baca lagi di ayat 6-nya, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi Amsal mengatakan akuilah Dia dalam segala lakumu. Ya. Jadi mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan perilaku kita. Ya, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita yang salah, pikiran kita yang salah, perbuatan kita yang salah. Sudah jelas Tuhan berbicara seperti itu. Ya. Khawatir itu tidak akan memberikan kita solusi. Khawatir itu tidak akan memberikan kita jalan keluar. Bahkan kalau khawatir itu ya seperti kita duduk di kursi goyang. Kalau kita duduk di kursi goyang, ya, kita apa yang diberikan kepada kita sesuatu, apa yang kursi goyang, kalau kita duduk di kursi goyang, kita ayun-ayun, turun ke atas itu. Tapi kita tidak pernah beranjak dari situ. Jadi kekhawatiran itu seperti kita naik kursi goyang yang tidak akan pernah ketemu ujungnya, ketemu masalah persoalannya. Bahkan kita tetap menikmati masalah itu sendiri. Ya, kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Kadang hal-hal tidak masuk akal untuk pengertian kita sendiri. Firman Tuhan ini sudah jelas mengatakan, untuk itulah mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan dan mempunyai iman yang kuat. Ya, kadang kita suka berbicara sendiri kadang-kadang, ya. Kalau kita lagi dalam keadaan stres atau kita dalam menghadapi segala sesuatu, ya, banyak masalah yang ada di otak kita nih, kita suka keluar kata-kata yang tidak ini unek-unek kita keluar kata-kata yang bukannya membangkitkan kita tetapi melemahkan kita. Ya, perkataan yang kita bicarakan membuat kita sendiri menjadi lemah. Perkataan kita adalah ekspresi dari iman kita. Iman kita kepada Tuhan dinyatakan melalui perkataan kita. Ya.
Markus 11 ayat 22. Ya, Markus 11 ayat 22 mengatakan, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Ayat 24-nya kita baca ya. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan Tuhan mengatakan kepada kita, percayalah apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa saja yang kita minta dan kita doakan, kalau kita percaya, kita akan menerimanya. Kalau kita percaya dengan iman kita akan menerimanya. Apa yang kita perkatakan dengan iman, itulah percaya. Maka jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi kalau kita sudah berdoa, sudah meminta kepada Tuhan, tetapi kita ragu-ragu, ya Tuhan bilang jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh jawaban doa, membuat kita kuat untuk menghadapi segala macam situasi? Ya, kita harus percaya. Tuhan sudah nyatakan, percayalah kepadaku. Aku berkata kepadamu. Tuhan berkata kepada kita, apa saja yang kita minta dan kita doakan, percaya bahwa kita sudah menerimanya. Walaupun kenyataannya kita belum terima, tetapi kita percaya, kita yakin kita akan menerimanya. Maka Tuhan bilang, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Ya, jadi apa yang kita perkatakan dengan iman, kita percaya, maka jadilah sesuai dengan iman kita. Percaya kepada Tuhan berarti berpegang teguh pada firman-Nya. Ya. Jadi kita mau belajar. Ya, kadang-kadang sulit sih kita nggak lihat ya, kita nggak ini ya. Jadi kita harus percaya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai iman. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita harus percaya. Ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan bagi kita. Ya, kita baca di Filipi 4 ayat 6. Ya, Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan ucapan syukur." Nah, ya, firman Tuhan mengajarkan kita lagi, janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita di dalam doa kita dengan ucapan syukur. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan hari ini kita tidak perlu khawatir akan situasi dan zaman sekarang yang kita lihat, rasanya kok nggak mungkin ya. Rasanya kok sudah berapa lama saya menunggu jawaban doa-doa saya yang belum saya terima. Ya, ada waktunya Tuhan. Kenapa Tuhan belum menjawab doa kita? Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati, percaya dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi Tuhan memproses kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya perbuatan. Ya, Dia mau mengajar kita untuk percaya. Dia mau mengajar kita untuk bersabar. Sehingga nanti akan kita terima semua itu kalau kita sudah lulus ujian. Sudah lulus semua apa yang Tuhan kehendaki untuk kita boleh mendapat kemenangan dari semua masalah demi masalah. Ya, kalau kita menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, kita percaya kita akan menerimanya. Ya, firman Tuhan jelas ya yang kita baca hari ini. Tuhan mau kita percaya, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ya, memperkatakan iman dan mempersembahkan ucapan syukur.
Ya. Jadi memperkatakan iman kita selamanya, bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang kita percaya kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, biar kiranya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagian kita hanya percaya, ya, percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ya, jangan kita ragukan akan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Karena kita tahu hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ya, jadi kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, karena kita percaya Tuhan yang akan selalu menolong kita. Ya. Saya tutup firman Tuhan ya dengan pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu menjaga dan selalu memelihara hidup kami dan menolong kami setiap saat. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap pikiran kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesemuanya ini, kami bersyukur dan berterima kasih. Biar kiranya firman Tuhan ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam hidup kami, Tuhan. Bahwa kami harus tetap setia, percaya kepada Tuhan dan tidak pernah ragu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau satukan hati kita mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan-Mu. Sepanjang hari hingga pagi hari ini, sepanjang malam hingga pagi hari ini, Tuhan pimpin kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami. Saatnya Tuhan kami mau masuk dalam doa syafaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati negeri kami. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden kami selaku pemimpin negara, baik wakilnya maupun kabinetnya.
para pejabat-pejabat yang tertinggi sampaikan yang terendah. Dari pusat hingga daerah-daerah. Tuhan, seluruh jajaran yang duduk dalam kepemerintahan, aku bawa ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, berikan roh takut akan Engkau Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan bagi beliau. Supaya mereka semua boleh melakukan tugas mereka dengan sukacita. Untuk menumpas kejahatan demi kejahatan yang semakin hari semakin merajalela. Tuhan pakai para Densus 88 untuk menumpas teroris yang ada di Papua. Tuhan, di Papua adalah Israel kesayangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, aku serahkan Tuhan para Densus 88, kiranya Tuhan berikan roh keberanian, tunjukkan di mana teroris-teroris itu bersembunyi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya kiranya Tuhan memberikan pada bangsa kami keamanan, tentram, damai. Pulihkan keadaan Indonesia, pulihkan perekonomian. Tuhan mengasihi Indonesia. Terima kasih Bapak. Masalah demi masalah yang dihadapi pemerintahan kami silih berganti. Itu sepengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni mereka semua Bapak. Sadarkan mereka Tuhan dari jalan-jalan mereka yang jahat, biar kiranya mereka boleh kembali ke jalan-Mu yang benar ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini aku berseru kepadamu, mohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Aku mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudaraku yang sakit. Siapapun mereka Tuhan, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam kekurangan Tuhan berkati. Yang tidak punya pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk suami Mira, di mana dia mengalami stroke Tuhan. Namun aku bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau suami Mira semakin hari semakin dipulihkan, kaki dan tangannya melalui terapi, melalui tusuk jarum, melalui obat-obat yang dikonsumsi, tangan Tuhan bekerja menjamah suami Mira. Saraf-saraf yang lemah, otot-otot yang lemah, Tuhan bangkitkan kembali. Sehingga pengaliran darahnya lancar dan kaki tangan suami Mira boleh dipulihkan sempurna seperti semula. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga mau berdoa untuk Ibu Yani. Tuhan, aku serahkan Ibu Yani ke dalam tangan-Mu Tuhan, di mana rencananya ingin dioperasi saraf yang kejepitnya, namun gagal karena tensinya terlalu tinggi. Tuhan, kiranya jika Tuhan izinkan untuk dioperasi, biarlah Tuhan berikan ketenangan buat Ibu Yani. Siapkan tempat dan kamar yang siap untuk dipakai. Saya percaya Tuhan menyediakan dokter untuk
mengoperasi saraf yang terjepit Ibu Yani. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan mengoperasinya melalui dokter. Terima kasih Tuhan. Namun jika Tuhan tidak izinkan untuk saraf yang kejepit dioperasi, Tuhan tolong Bapak, jamah Tuhan, supaya saraf yang kejepit boleh sembuh, basuh dengan darah anak domba Allah, sehingga oleh bilur-bilurmu sembuh. Tuhan sanggup, Tuhan mampu membuka saraf yang kejepit hingga pengaliran darahnya lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Aku juga bersyukur, juga mau berdoa untuk Haryanti yang kakinya bengkak sebelah kiri lebih parah. Tuhan tolong. Kami serahkan Ibu Haryanti ke dalam tangan-Mu. Kiranya tangan Tuhan menjamah kaki Ibu Haryanti yang bengkak. Basuh dengan darah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya masalah demi masalah silih berganti. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga Ibu Haryanti. Tuhan senantiasa ada bersamanya. Amin, haleluya. Terima kasih Bapak. Aku juga boleh bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami mendengar di mana saudara-saudara kami yang sakit yang sudah dipulihkan, yaitu Ibu Maria, Dedek suami Lulu, Pak Diki, Pak Kristanto, semuanya Tuhan pulihkan. Sempurnakan Tuhan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Injil Kristus, keluarga besar jemaat Gereja Injil Kristus, ke dalam tangan-Mu. Dari Ibu Gembala Sulastri Rusli. Tuhan, keluarga Ibu Gembala ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Berkati seluruh keluarganya. Berkati kesehatannya. Baik jasmani maupun rohaninya Tuhan. Tambahkan Tuhan iman percayanya. Di hari usianya yang sudah tidak muda lagi, Tuhan masih pakai Ibu Gembala untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga mau berdoa untuk Bapak Sunardi Rusli selaku penasehat jemaat Gereja Injil Kristus. Biar kiranya Tuhan berikan roh hikmat akal budi Tuhan, untuk nasihat-nasihat boleh diberikan kepada seluruh jemaat Gereja Injil Kristus, menjadi kekuatan bagi jemaat Gereja Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak. Pelihara kesehatan mereka ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini aku menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja. Siapapun mereka Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang memperdulikan keadaan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saatnya Tuhan, kami akan mengangkat kedua tangan kami. Di mana Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu atas kami melalui Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.